Terima kasih banyak anak-anakku semua. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Jadi kita bisa menjalankan aktivitas kita seperti biasa. Ketika kita sakit apa yang terjadi? Jadi kita harus menjaga kesehatan. Banyak minum air putih karena ini cuacanya ekstrim ya. Pancaroba sekarang ya. Sudah siap belajar? Siap. Ketua kelas sebelum kita mulai belajar silakan pimpin doa dulu. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Terima kasih banyak. Sebelum kita mulai ke materi, Bu Guru mau cek kehadirannya dulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Dia kenapa? Sakit. Kita doakan semoga Nopal cepat sembuh. Amin. Yang lain masuk ya? Ya. Sudah disiapkan buku tulisnya, buku paketnya? Sebelum kita belajar, mari kita untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sebelum kita lanjut materi hari ini, kalian harus mengingat materi yang minggu lalu. Apa materi kita minggu lalu? Teks prosedur. Siapa yang bisa apa itu teks prosedur? Siapa yang masih ingat? Halida silakan berdiri. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu kegiatan. Ya bagus. Teks prosedur adalah langkah-langkah yang harus dipenuhi dalam melakukan sesuatu atau kita membuat sesuatu. Ya itulah teks. Jenis-jenis teks prosedur. Siapa yang masih ingat? Firza berdiri. Teks prosedur ada 3. 1. Teks prosedur sederhana. 2. Teks prosedur kompleks. 3. Teks prosedur protokol. Ya bagus. Firza tadi menjawab jenis-jenis teks prosedur. Yang pertama teks prosedur sederhana. Yang kedua teks prosedur kompleks. Yang ketiga teks prosedur protokol. Nah, yang pertama teks prosedur sederhana. Siapa yang masih ingat? Silakan Dinda. Teks prosedur sederhana adalah teks yang berisi tahapan atau langkah sederhana. Teks prosedur sederhana adalah teks yang berisi langkah. Apa tadi? Tahapan yang berisi langkah-langkah yang sederhana. Yang kedua apa? Teks prosedur silakan Apipa. Kompleks adalah Teks prosedur kompleks gitu. Nah, teks prosedur kompleks adalah teks yang berisi langkah atau tahapan kompleks. tahapan kompleks yang berisi tahapan kompleks. Apa artinya kompleks? Depi silakan berdiri. Harus urut, langkah-langkahnya harus urut. Berarti tidak boleh dibolak-balik langkahnya ya. Harus urut sesuai nomornya ya. Kemudian yang ketiga teks prosedur Apa itu teks prosedur protokol? Teks prosedur protokol adalah teks yang berisi tahapan atau langkah kerja yang fleksibel.
kasih banyak. Apa itu fleksibel? Rian? Tidak harus Tadi yang urut itu teks apa tadi? Prosedur kompleks itu harus Kalau apa yang tidak urut tadi? Yang fleksibel itu apa? Itu bedanya ya. Bedanya protokol dengan kompleks itu ya. Kalau kompleks harus urut, kalau protokol tidak harus Betul? Ya, terima kasih banyak ya. Kalian sudah mengingat materinya. Sekarang kita ke materi hari ini. Materi kita masih teks prosedur ya hari ini. Kompetensi dasarnya menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur tentang cara memainkan alat musik daerah. Kemudian tarian daerah, cara membuat sesuatu, dan lain-lain. Dengan memperhatikan struktur unsur dan isi secara lisan dan Indikator kita siapa? Ayo bacakan Bu Guru indikatornya. Silakan berdiri. Indikator 46.1 menulis teks prosedur. 46.2 menyampaikan teks prosedur. 46.3 mendemonstrasikan teks prosedur. Ya, terima kasih banyak Firza. Kemudian selanjutnya sudah tadi ya? Ya, sebentar. Silakan bacakan Bu Guru tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini siapa? Coba. 1. Melalui pembelajaran berbasis masalah, siswa dapat menulis teks prosedur dalam memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan yang benar. 2. Secara berkelompok, siswa dapat menyampaikan teks prosedur. 3. Secara berkelompok, siswa dapat mendemonstrasikan teks prosedur dengan tepat. Ya bagus, terima kasih banyak Salma. Tujuan pembelajaran kita di sini ada 3 ya. Nanti anak-anakku mengidentifikasi struktur dan kaidah kebahasaan ya, teks prosedur. Kemudian secara berkelompok nanti kalian mencari kelompoknya masing-masing. Kalian akan menyampaikan teks prosedur. Kemudian yang ketiga, kalian akan mendemonstrasikan. Kalian praktik membuat telur asin. Membuat telur asin, nih kita praktik ya. Mulai. Sekarang Bu Guru akan putarkan video teks prosedur. Nanti kalian akan membedakan kedua video itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Melia Rizka dari 12 IPA 3 akan melakukan praktik cara pembuatan telur asin menggunakan abu gosok. Berikut ini adalah alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan telur asin. Pertama, 2 buah butir telur bebek, 1 bungkus garam dapur dan amplas. Kedua, air secukupnya. Ketiga, lap untuk mengeringkan telur. Dan terakhir, abu gosok secukupnya. Saya akan mempraktekkan cara membuat telur asin menggunakan abu gosok. Pertama, cuci bersih telur menggunakan air yang sudah disiapkan.
Itu tadi video pertama, sekarang kita saksikan video kedua ya. Bangun. Ya. Kalian sudah menyaksikan 2 video tadi? Sudah. Video yang pertama tentang apa? Toleransi. Video kedua? Nah, sekarang perbedaannya secara jelas siapa yang bisa menjelaskan? Silakan Dinda. Perbedaan kedua video tersebut adalah video pertama cara membuat, sedangkan video kedua cara melakukan sesuatu yaitu mencuci tangan. Ya, bagus. Perbedaannya adalah video pertama tadi adalah video cara membuat sesuatu. Video cara membuat telur asin atau cara membuat sesuatu. Video kedua? Cara mencuci tangan atau cara melakukan sesuatu. Cara membuat itu beda. Cara membuat itu beda dengan cara melaku. Paham? Masih semangat? Ketua kelas silakan pimpin, kita tepuk tangan dulu. Kita lihat semangatnya. Bagus ya, sekali lagi. Sekali lagi biar semangat, jangan ngantuk ramalan. Bagus, silakan duduk. Masih semangat ya, jangan ada yang ngantuk. Nah, Bu Guru akan menjelaskan materi kita hari ini. Mana video saya, Mi? Nah, kita lanjut lagi, kita masuk lagi materi kita yang awal tadi ya. Masih teks prosedur ya. Tadi tujuan pembelajarannya sudah ya. Coba lihat, itu ada gambar-gambar makanan, berarti cara membuatnya nanti ya. Nah, tadi sudah kompetensi dasarnya tadi? Sudah ya. Selanjutnya. Tujuannya sudah tadi? Sudah.
Nah, ini materi kita. Materi hari ini, materi pembelajaran kita coba dibaca dulu, Robi. Teks prosedur, struktur teks prosedur, kaidah kebahasaan teks prosedur, langkah-langkah menulis teks prosedur, langkah-langkah menyampaikan teks prosedur secara lisan. Ya, bagus. Nanti kalian akan menyampaikan teks prosedur secara lisan, yaitu mendemonstrasikan cara membuat telur asin ya. Iya. Struktur teks prosedur, siapa yang bacakan Bu Guru? Silakan. Struktur teks prosedur A. Judul, B. Tujuan, C. Alat dan bahan, D. Langkah-langkah, E. Simpulan atau penutup. Ya, bagus. Terima kasih. Siapa namanya? Oh ya, Seripa, makasih banyak Zahra. Seripa Zahra. Selanjutnya, nah langkah-langkahnya siapa yang bacakan Bu Guru ini? Langkah-langkah menulis teks prosedur. Langkah-langkah menulis teks prosedur yang pertama kemarin kalian sudah menulis ya. Menentukan topik, kemudian yang kedua menentukan tujuan. Kemudian yang ketiga mengumpulkan informasi. Yang keempat menyusun kerangka kalimat. Yang kelima mengembangkan informasi ke dalam langkah-langkah. Nanti kalian akan menjelaskan langkah-langkah ya. Yang keenam koreksi dan revisi ya. Yang ini sudah kita lakukan minggu kemarin. Langkah-langkah menyajikan, siapa yang bacakan Bu Guru? Kiki, silakan. Langkah-langkah menyajikan teks prosedur secara lisan. A. Membaca kembali hasil yang ditulis. B. Mencermati tujuan, alat dan bahan prosedur yang dilakukan. C. Mencermati sistematika langkah-langkah prosedur. D. Mencermati Kebenaran data hasil prosedur yang dilakukan. Nah, duduk silakan Kiki. Terima kasih banyak Kiki. Ya, di sini langkah-langkah menyajikan teks prosedur secara lisan. Nanti kalian ke depan ya, secara lisan kalian akan menyampaikan cara-cara membuat atau langkah-langkah membuat telur asin. Membaca kembali hasil yang ditulis, kemarin sudah dibaca ya. Mencermati tujuan, alat, dan bahan prosedur yang dilakukan. Nanti kamu menyebutkan alat dan bahannya, bahan-bahannya apa saja ya. Yang sudah kamu siapkan ya. Kemudian yang ketiga, mencermati sistematika langkah-langkah prosedur. Yang keempat, mencermati kebenaran data hasil prosedur yang dilakukan. Nanti Bu Guru bagikan LKPD. Kalian bersama kelompoknya maju ke depan. Teman-temannya yang lain akan menilai kelompok kalian ya. Yang dinilai aspek-aspeknya nanti ada di LKPD ya. Sudah paham? Mana semangatnya, sudah paham? Jangan ngantuk ya. Sekarang kita akan praktik ke depan ya, kalian akan praktik ke depan. Sebelum ke depan, Bu Guru bagikan LKPD-nya dulu. Silakan gabung dengan kelompok masing-masing. 4 orang. Yang tadi. Kamu ke sana. Yang perempuan ke sini. Yang 4 tadi itu. Mana kelompoknya Dwi? Berarti atur bangkunya, bawa kursinya ke sini. Bawa kursinya ke sini. Geser. Agak ke sana sih, tapi jangan agak ke sini. Geser ke sini lagi. Ya. Ambil airnya dulu, boleh. Agak ke sini anakku. Ke sini. Ke depan lagi. Sini. Ya. Silakan ambil airnya dulu. Yang butuh air silakan ambil airnya. Ke sini. Ambil air, Mek. Ya nggak apa-apa kayak gini, nggak apa-apa. Mana kelompokmu tadi? Ramlan, mana kelompoknya tadi? Siapa kelompok Ramlan tadi? Silakan gabung, nggak boleh kayak gitu. Kamu ke depan aja ini, ayo.
kompak di depan nanti. Salma, di sini. Ya itu kan Bu. Oh iya, ya. Ini nggak apa-apa. Ke sana. Firza, silakan diatur. Mau dibawa kemana? Nanti itu berdiri di depan. Nggak apa-apa. Ayo, silakan. Ke belakang. Ke belakang. Nggak apa-apa, biarkan kursinya di sini, kamu ke belakang. Nah, kalian sudah bergabung dengan kelompok masing-masing? Sudah. Ya, bagus. Sudah lengkap bahan-bahannya? Sudah. Ya, terima kasih. Nanti kelompoknya, temannya maju ke depan bersama kelompoknya, nanti kalian akan menilai. Kalian akan menilai temannya yang praktik di depan. Bu Guru bagikan LKPD, silakan dikerjakan LKPD 2. LKPD 2 untuk menilai temannya di depan. Sudah? Kita main telur. Nanti kamu maju. Ada kelompok yang belum? Gak apa-apa. Sudah? LKPD 2, mana LKPD 2? Silakan dilihat. Mana dia LKPD? Bu Guru bacakan sebentar. Sudah dilihat LKPD 2? Kelompok Majdi silakan diperhatikan, lihat itu. Mana kelompoknya? Rian, perhatikan. Di sana kalian menulis nama kelompok di atas, di LKPD 2. Kemudian kelasnya akan 76 ya. Hari, tanggal, hari apa sekarang? Tanggal berapa? Nanti. Kemudian kegiatan kita apa? Menyampaikan dan memperagakan teks prosedur cara membuat telur asin. Kalian akan memperaga. Yang pertama apa yang harus disiapkan? Menyiapkan bahan dan alat. Yang kedua, mengisi tabel itu. Mana tabelnya? Di LKPD, coba perhatikan. Kalian mengecek alat dan bahan temannya. Nanti kalau enggak lengkap kalian nilai. Kalau bahannya lengkap, nilainya 10. Kalau ada satu yang kurang, nilainya 8. Kalau 2 yang kurang, nilainya 6. Kalau 3 yang kurang, nilainya 4 dan seterusnya ya. Paham? Nah, di situ ada alat dan bahan, lengkap tidak lengkapnya. Misalnya 2 buah telur bebek, kalau dia tidak membawa telur, tidak bisa praktik ya. Kalau tidak membawa abu gosok, berarti kurang 2 ya. Nilainya adalah 8. Kalau tidak membawa abu gosok dan perhatikan Firza. Kalau tidak membawa abu gosok dan toples, kurang 4. Berarti nilainya 6. Paham? Bisa kita mulai? Silakan kelompok siapa yang sudah siap? Kelompok 1 silakan. Sesuai urutannya, siapa yang memperkenalkan, siapa yang kesimpulan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mendemonstrasikan cara membuat telur asin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Rahman. Saya Dwi Lindraning Tias. Saya Sri Papazira Zahra. Saya Apifah Indah Parawangsa. Tujuan kami membuat telur asin adalah supaya teman-teman tahu cara membuat telur asin yang mudah dan praktis. Cara membuat telur asin. Bahan-bahan: 2 butir telur bebek, 1 bungkus garam dapur, air secukupnya, lap atau tisu, abu gosok secukupnya. Cara membuat: 1. Cuci bersih telurnya.
2. Keringkan telur menggunakan lap atau tisu. 3. Campurkan garam dengan abu gosok. 4. Tambahkan air Jangan. Tambahkan 1 bungkus garam. Tambahkan air secukupnya. Lalu diaduk. Lima, lumuri telur menggunakan abu gosok. Selanjutnya, lumuri telur dengan abu gosok. Yang sudah dibaluri ditaruh di mana? Itu dibuang airnya. Setelah telur dilumuri, taruh di tempat. Taruh di dalam toples. Setelah telurnya dilumuri, taruh di dalam toples. Selama 14 hari. Dan diamkan telurnya selama 14 hari. Kesimpulannya, ternyata membuat telur asin sangat praktis dan ekonomis. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kelompoknya? Siap-siap dulu. Kelompok 1 sudah tampil. Berikutnya kita saksikan kelompok 2 ya. Siapa kelompok 2? Silakan maju membawa bahan-bahannya. 4 orang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mendemonstrasikan cara membuat telur asin. Perkenalkan, nama saya Alvan Hakiki. Nama saya M. Nadim Zubayan Urabi. Dan saya B. Abdul Soleha. Perkenalkan, nama saya Dinda Al-Husniati. Bahan-bahan
Cara membuat telur asin. 1. 2 butir telur bebek. Bahan-bahan cara membuat telur asin. 1. 2 butir telur bebek. 2. 1 bungkus garam. Bahan-bahan cara membuat telur asin. 1. 2 butir telur bebek. 2. 1 bungkus garam. 3. Air secukupnya. 4. Lap atau tisu. 5. Abu gosok secukupnya. Cara membuat telur asin. 1. Cuci bersih telurnya. Deman. 2. Keringkan menggunakan lap. 3. Campurkan garam dengan abu gosok. Malik. Mandiman bi. 4. Tambahkan air secukupnya. Mandi. Wah. Garam mandiman. Garam juga. Garam. Wah. Pakai. 5. Lumuri telur menggunakan abu gosok. Lumuri telur menggunakan abu gosok. Diamkan selama 14 hari. Bahan utamanya 2 telur bebek yang dicuci bersih. Kemudian keringkan telur dengan lap atau tisu. Kemudian campurkan telur dengan abu gosok. Kesimpulan, ternyata membuat telur asin sangat mudah. Kesimpulannya adalah ternyata membuat telur asin sangatlah mudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti tadi yang kalian saksikan itu penampilan kelompok 2. Kalian sudah menilai sendiri ya. Berikutnya kita saksikan penampilan kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3, semangati. Ya, terima kasih.
Siapa yang memperkenalkan? Kami dari kelompok 3 akan mendemonstrasikan cara membuat telur asin. Perkenalkan, nama saya Empirja Husnayadi. Saya Ramlan Hamdani. Saya Siti Najihan. Saya Salma Agustina. Jihan apa terus? Bahan-bahannya adalah 2 butir telur. Tujuan membuat telur asin adalah agar teman-teman tahu cara membuat telur asin yang gampang dan mudah. Bahan-bahannya adalah 2 butir telur bebek, 1 bungkus garam dapur, air secukupnya, abu gosok secukupnya. Apa ya cara membuatnya? Cara membuat telur asin: 1. Bahan utamanya 2 telur bebek yang sudah dicuci bersih. 2. Keringkan telur dengan tisu atau lap. Kan aceng. Ndak ana cengi kah? Suwe. Kemudian campurkan garam dengan abu gosok. Ndak aman wang ai, ndak aman ka ku mana. Kena wang ai. Ente kani tadi. Ya, tambahkan garam. Nawang. Baluri telur dengan abu gosok. Ini man. Air secukup. Bu guru salah sih deh. Ini man nawang teh. Tambahkan air secukupnya. Baluri telur dengan abu gosok. Oke. Dari nawang teh. Enggak ini nawang teh. Diamkan selama 14 hari. Kesimpulannya adalah ternyata membuat telur asin sangat praktis dan sangat mudah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali. Tadi kita sudah menyaksikan penampilan dari kelompok 3 ya, sangat bagus. Kalian sudah nilai kelompok 3? Sudah dinilai. Sekarang kita saksikan penampilan dari kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Tepuk tangan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mendemonstrasikan cara membuat telur asin. Perkenalkan, nama saya Bayi Aliposusma. Perkenalkan, nama saya Nurhalida Akmal. Perkenalkan, nama saya Rahma Aulia Heningsih. Tujuan kami membuat telur asin adalah supaya teman-teman cara membuat telur asin yang mudah dan praktis. Tujuan kami membuat telur asin adalah supaya teman-teman tahu cara membuat telur asin yang mudah dan praktis. Cara membuat telur asin adalah
Bahan-bahan yang kami siapkan adalah 2 butir telur asin, 2 butir telur bebek yang sudah dicuci bersih, 1 bungkus garam dapur, air secukupnya, abu gosok secukupnya. Cara membuat telur asin. Keringkan telur dengan tisu atau lap. Kemudian campurkan garam dengan abu gosok. Tambahkan garam. Tambahkan air. Aduk abu gosok dengan garam dan air hingga tercampur rata. Baluri telur dengan abu gosok. Baluri hingga tertutup. Simpan dalam toples. Simpan telur selama 14 hari. Kesimpulannya, ternyata membuat telur asin sangat praktis dan mudah. Kesimpulannya, ternyata membuat telur asin sangat mudah dan praktis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali. Semuanya dulu di atas, duduk di atas kembali. Nanti setelah selesai cuci tangannya dulu, nak. Ya, terima kasih banyak Bu Guru ucapkan atas kerjasamanya semua kelompok yang tampil tadi dan kalian yang menilai ya. Kesimpulan materi hari ini adalah, perhatikan, teks prosedur itu supaya kita tahu cara atau langkah-langkah membuat sesuatu dan melakukan sesuatu. Tadi kita membuat sesuatu. Apa yang kalian buat tadi? Cara membuat telur asin. Ya, kesimpulannya membuat telur asin sangat mudah dan praktis. Simpel, ekonomis ya. Banyak kesimpulan temannya tadi bagus-bagus ya. Kemudian apalagi tadi kegiatan kita? Menilai penampilan temannya ya. Kalian sudah bisa menilai sendiri ya. Dari bahan-bahannya, alatnya. Kemudian mereka itu mentalnya seperti apa, menampilkannya seperti apa ya. Nah, materi kita selanjutnya nanti adalah teks berita. Nah, nanti kalian baca tentang teks berita, kalian tonton di televisi.
televisi berita-berita yang ada, di stasiun TV atau bisa lewat HP. Bisa lewat YouTube, bisa lewat apa lagi? Kita nonton berita, TikTok bisa ada? Ada nggak? Sudah ya, beritanya. Minggu depan materinya berita ya. Sudah siap untuk mempelajari berita minggu depan? Siap. Nah, kalian harus memperhatikan penjelasan Ibu Guru. Kalian harus rajin masuk sekolah, jangan sampai ada yang alpa. Menghilang begitu saja tanpa keterangan. Itu akan mempengaruhi nilai. Ketika kalian tidak masuk sekolah sehari saja, kalian banyak ketinggalan pelajaran. Betul? Betul. Jadi jangan sampai tidak masuk sekolah atau alpa. Kalau alpanya lebih dari 5 kali bisa tidak naik kelas juga ya. Mau tidak naik kelas? Nggak ada yang mau tinggal kelas ya. Nah, seperti apa kalian merasa materi ini menarik apa enggak? Menarik. Kenapa menarik? Kenapa seru? Karena bisa mengekspresikan diri kalian ya. Sesuai dengan keinginanmu ya. Kemudian kamu juga bisa menilai melihat kekurangan dan kelebihan penampilan kelompok lainnya. Bu Guru sangat bangga sama kalian. Kalian berani maju itu sudah luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semua. Yang lain ada juga Anda berani maju, tapi kalian berani itu sudah luar biasa. Berani ngomong sudah luar biasa ya. Apalagi bagus ngomongnya, apalagi mentalnya bagus, berani menatap teman-temannya. Sudah? Kita akhiri pertemuan hari ini dengan sama-sama membaca doa. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Berdoa dalam hati, mulai. Ya, terima kasih banyak. Alhamdulillah untuk kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.